Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemi Maldini dari program studi manajemen kelas MG301. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dalam manajemen operasional 1 dengan dosen Pustika Ayuning Puri SE MSIM. Kasus 1 yaitu pola produksi. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Pola yang bergelombang. B. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas maksimum yaitu 1000 unit per triwulan. Kedua, biaya simpan Rp 100 per unit per triwulan. Ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover sedang biaya subkontrak sebesar Rp 2.000 per unit. Keempat, upah lembur sebesar Rp 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Oke, kita masuk dalam ke pola konstan ya. 1. Biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan selalu sama besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubungan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lain. Kedua, biaya simpan. Pada triwulan 1, produksinya adalah sebesar 500 unit, sedangkan pemerintahan hanya sebesar 250 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaan sebesar 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan, yaitu 250 dikali Rp 100. Jadilah Rp 25.000. Pada triwulan 2, produksi tetap 500 unit, sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan itu sebesar 100 unit. Di samping itu, kelebihan produksi pada triwulan 1 dan triwulan 3 masih harus kita simpan juga. Oleh karena itu, maka pada triwulan 2 ini harus menanggung beban. Biaya penyimpanan untuk lebih produksi pada triwulan 2 sebesar 100 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 250 unit. Total menjadi 350 unit. Jadi, biaya penyimpanan pada triwulan 2 350 dikali dengan Rp 100 jadilah 35.000. Pada triwulan 3, produksi tetap sebesar 500 unit, padahal permintaan naik menjadi 1.050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit. Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350 unit, yaitu 250 unit dari triwulan 1 dan 100 unit dari triwulan 2. Oleh karena itu, kekurangannya adalah 550 unit dikurangi 350 unit atau 200 unit saja. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Perhitungan biaya subkontrak dapat dilihat di bawah nanti. Masuk dalam triwulan 4, produksi masih tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 450 unit, sehingga berakibat terjadi overproduksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 50 dikali dengan Rp 100. Jadilah Rp 5.000. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah triwulan 1 25.000, triwulan 2 35.000, triwulan tidak ada, dan triwulan 4 adalah 5.000. Jadi totalnya 65.000. Biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan 3, di mana produksi hanya 500 unit,
tambah persediaan yang masih ada 350 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1050 unit, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 200 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 dikali Rp 2000, jadilah 400 Rp 400.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah biaya perputaran tenaga kerjanya tidak ada, biaya simpannya 65.000, biaya kerja lemburnya tidak ada, biaya subkontraknya Rp 400.000. Jadi jumlahnya adalah Rp465.000. Masuk dalam pola bergelombang. 1. Biaya simpan. Bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. 2. Biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit atau dari 250 unit menjadi 400 unit. Dikarenakan kenaikan produksi tidak lebih dari 200 unit, jadi tidak ada biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan produksi besar 650 unit atau dari 400 unit menjadi 1050 unit, melebihi kapasitas triwulan. Oleh karena itu harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja, yaitu 650 dibagi 200 dikali Rp 4.000, dapatlah hasilnya Rp 13.000. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi dari 1050 unit menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan ini dapat berakibatkan pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja berkesangkutan. Akan tetapi dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover-nya. Ketiga, biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga di mana produksi mencapai 1050 unit atau 350 unit di atas batas kerja lemburnya yaitu 300 unit. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur sebesar 350 dikali Rp 1000, jadilah hasilnya Rp 350.000. Biaya subkontrak. Pada triwulan 3, permintaan adalah 1050 unit, sedang produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas maksimum 1000 unit. Oleh karena itu, maka terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggung adalah 50 dikali Rp 2000. Dapatlah hasilnya Rp 100.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang adalah biaya perputaran tenaga kerjanya sebesar Rp13.000, biaya simpannya Rp0, biaya kerja lemburnya Rp350.000, biaya kontraknya Rp100.000. Jadi jumlah totalnya adalah Rp463.000. Masuk ke dalam pola modern. 1. Biaya perputaran tenaga kerja. Triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Pada tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp 4.000. Oleh karena itu akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 200 dikali 4.000, jadilah Rp8.000. Kedua, biaya simpannya. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurang 250 unit sama dengan 200 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 200 dikali dengan Rp 100, jadilah hasilnya Rp20.000. Pada triwulan 2 permintaan 400 unit, sedangkan produksi meningkat menjadi 450. Jadi terdapat kelebihan produksi sebanyak 50 unit. Oleh karena itu, maka pada triwulan 2 ini harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 50 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 200 unit. Total menjadi 250 unit. Jadi, biaya penyimpanan pada triwulan 1 sama dengan 250 dikali Rp 100, jadilah hasilnya Rp25.000. Pada triwulan 3, produksi sebesar 850 unit sedangkan permintaan sebesar 1050 unit. Jadi kekurangan sebesar 200 unit. Akan tetapi masih ada persediaan dari triwulan 2 sebesar 250 unit. Masih ada sisa yang harus disimpan sebanyak 50. Jadi biaya simpan pada triwulan 3 50 dikali Rp 100 menjadi hasilnya Rp5.000.
Pada triwulan 4 terdapat kelebihan produksi 850 unit, sedangkan permintaan hanya 450 unit saja. Kelebihan produksi sebesar 400 unit ditambah 50 unit dari triwulan 3 menjadi 450 unit. Ini akan menanggung biaya simpan sebesar 450 dikali Rp100 menjadi Rp45.000. Total biaya simpan berarti triwulan 1 Rp20.000, triwulan 2 Rp25.000, triwulan 3 Rp5.000, triwulan 4 Rp45.000. Jadi jumlahnya adalah Rp95.000. Masuk dalam biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan 3 dan 4 karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit. Jadi masing-masing triwulan akan menanggung biaya lembur untuk kelebihan produksi di atas 700 unit itu sebesar Rp 1.000 tiap unit. Pada triwulan 3 biaya kerja lemburnya adalah 150 dikali Rp 100 dapat jadi hasilnya Rp15.000. Pada triwulan 4 biaya kerja lemburnya 150 dikali Rp 100 juga. Jadi hasilnya juga 15.000. Jadi jumlah biaya kerja lemburnya sama dengan Rp30.000. Masuk ke dalam biaya subkontrak. Tidak ada biaya subkontrak untuk pola moderat dikarenakan kekurangan pada triwulan ketiga ditutupi kelebihan persediaan dari triwulan kedua. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah biaya perputaran tenaga kerjanya Rp 8.000, biaya simpannya Rp95.000, biaya subkontraknya 0, jadi hasilnya adalah Rp103.000. Kita masuk dalam kasus kedua, yaitu manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Sebagai tanggal berikut yaitu kegiatan A sampai G. Waktunya 6 dan seterusnya. Yang diminta adalah menggambarkan jaringan proyek, dan kedua hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jaringan proyeknya seperti yang ada di sini. Penjelasannya nanti di bawah. Jadi untuk menghitung slack time dan menentukan jalur kritis, mari kita hitung dengan metode forward pass dan backward pass. Forward pass itu early start dan ES forward pass atau early start ES dan early finish atau EF. Startnya ES sama dengan 0. A ES sama dengan 0, EF sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. B, ES-nya sama dengan 0, EF-nya sama dengan 0, ditambah 7 sama dengan 7. C, ES sama dengan 6 setelah A. EF sama dengan 6 plus 5 plus 11, plus 5 sama dengan 11. Dan D, ES 11 setelah C. EF sama dengan 11 plus 6 sama dengan 17. ES max-nya 7,11 sama dengan 11 setelah B dan C. EF sama dengan 11 plus 5 dapatlah 16. F ES sama dengan max 17 16 sama dengan 17. Setelah D dan EF-nya adalah 17 ditambah 8 sama dengan 25. G ES sama dengan 25. Setelah E dan F, EF-nya sama dengan 25 plus 4 dapatlah menjadi 29. Backward pass atau latest start LS dan latest finish LF. GLF sama dengan 29. LS-nya 29 dikurang 4 dapatlah 25. F LF-nya 25, LS-nya 25 dikurang 8 dapatlah 17. E LF min-nya 25 17 sama dengan 17. LS sama dengan 17 dikurang 5 sama dengan 12. DLF 17 sama dengan LS 17 kurang 6 sama dengan 11. CLF min 11 12 sama dengan 11. LS 11 dikurang 5 jadi 6. BLF 12, LS 12 dikurang 7 jadi 5. A, LF sama dengan 6, LS 6 kurang 6 sama dengan 0. Select time LS, ES atau LF sama select time-nya LS dikurang ES atau LF dikurang EF. A, 0 kurang 0, 0 kritis. B, 5 kurang 0, 5. C, 6 kurang 6 sama dengan 0 kritis. D, 11 kurang 11 sama dengan 0 yaitu kritis. E, 12 kurang 11, 1. F-nya 17 kurang 17, 0 kritis. G, 25 dikurang 25 sama dengan 0. Jalur kritis adalah jalur dengan slack time 0, yaitu start A, C, D, F, G. Total waktu proyek adalah 29 jam. Gambar jalur kritis
dengan warna berbeda. Penjelasan kasus, kita memiliki proyek pembuatan lini produksi di sebuah pabrik elektronik di Tangerang yang terdiri dari 7 kegiatan A sampai G. Setiap kegiatan memiliki durasi waktu tertentu dan ketergantungan dengan kegiatan lainnya. Metode analisisnya. Untuk menganalisis proyek ini, kita menggunakan dua langkah utama, yaitu membuat diagram jaringan proyek untuk memvisualisasikan alur kegiatan, menghitung waktu slide, dan menentukan jalur kritis menggunakan perhitung maju forward pass dan mundur atau backward pass. Detail kegiatannya adalah kegiatan A 6 jam, tidak ada pendahulu. Kegiatan kegiatan B 7 jam, tidak ada pendahulu. Kegiatan C 5 jam, harus setelah A. Kegiatan D 6 jam, harus setelah B dan C. Kegiatan E 5 jam, harus setelah B dan C. Kegiatan F 8 jam, harus setelah D. Dan kegiatan G adalah 4 jam, harus setelah E dan F. Hasil perhitungannya adalah hasil perhitungan maju atau forward pass. Kegiatan dimulai dari waktu 0. A mulai 0, selesai jam ke-6. B mulai dari 0, selesai jam ke-7. C mulai setelah A, yaitu jam ke-6, selesainya jam ke-11. D mulai setelah C, jam ke-11. Jadi selesainya jam ke-5 sore. Atau ke jam 17. E mulai setelah B dan C, jam ke-11. Selesainya jam ke-16. F mulai setelah D, jam ke-17. Selesainya jam ke-25. G mulai setelah F, jam ke-25. Selesainya jam ke-29. Perhitung mundur atau backward pass dimulai dari akhir proyek jam ke-29 untuk menentukan waktu paling akhir setiap kegiatan bisa selesai tanpa menunda proyek. Select time atau waktu mengambang untuk setiap kegiatan. Kegiatan A 0 jam, tidak ada waktu mengambang. Kegiatan B 5 jam, bisa ditunda sampai 5 jam. Kegiatan C 0 jam, tidak ada waktu mengambang. Kegiatan D 0 jam, tidak ada waktu mengambang. Kegiatan E 1 jam, bisa ditunda sampai 1 jam. Kegiatan F 0 jam, tidak ada waktu mengambang, dan kegiatan G 0 jam, tidak ada waktu mengambang. Jalur kritis adalah rangkaian kegiatan yang tidak memiliki waktu mengambang atau select time-nya sama dengan 0. Dalam proyek ini, jalur kritisnya adalah startnya dari A, C, D, F, G. Kesimpulannya, total waktu penyelesaian proyek adalah 29 jam. Kegiatan pada jalur kritis A, C, D, F, G harus mendapat perhatian khusus karena keterlambatan pada kegiatan ini akan langsung memperpanjang waktu proyek. Kegiatan B dan E memiliki waktu mengambang sehingga bisa diatur pelaksanaannya dengan lebih fleksibel. Manajemen perlu fokus pada pengawasan jalur kritis untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Oke, sekian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.